Langsung mampir ke toko. Ini udah kita taruh sebagian untuk emas barunya yang model-model baru ya. Tuh, Masya Allah Beb. Jadi kalau kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gen Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Nenek Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Kak, tadi mungkin ada kesulitan nggak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sendiri? Tidak ada kesulitan. Tadi saksi Mbak Elmi Nurmala dan Mbak Wawa diperiksa dengan lancar dan dibantu oleh penasihat hukum tim pembela kaum lemah dan pengacara-pengacaranya. Agus gimana nih Gus? Mungkin setia menemani sang istri saat diperiksa gitu. Mungkin gimana Gus ungkapannya? Soalnya tadi aku keluar aja sih tidur berdua, jadi nggak tahu. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu. Hari ini saksi-saksi Bang Saiful Jamil juga siap untuk mendukung, membantu Agus, insya Allah. Nah, jadi wah, kayaknya Agus jadi nih berobat ke Singapura. Bang Farhad Abbas nih udah nyari-nyari sumbangan ya ke klien-klien dia yang terdahulu, dan sudah bertemu dengan Saiful Jamil, dia sudah mau bantu lagi. Wih, mantap, mantap. Tapi takutnya ya Bang ya, abang ini kan hidupnya udah tenang, sekarang udah senang lah, katakanlah udah nggak ada apa sensasi apa-apa gitu. Takutnya sih netizen itu galak-galak loh Bang. Aduh, mendingan di belakang layar lah, kalau mau bantu bagus sih bantu, tapi kayaknya jangan terlalu depan nih Bang lah. Takutnya ya netizen Indonesia tahu sendiri lah, galak-galak Bang. Takutnya abang marah nanti dikorek-korek lagi di masa lalu. Duh, dibully lagi, takutnya abang nih, abang udah tenang-tenang nih Bang. Uang itu sudah terkumpul miliaran. Denny nyumbang 400 juta, lu ambil aja. Silakan ambil kembali uang itu. Yang kita mau tarik nih, mana tanggung jawabmu terhadap sisa dari donatur yang betul-betul murni pengen bantu Agus. Oke? Kalau misalnya dia merasa istri saya sudah menyumbang atau siapa aja saudaranya dia udah menyumbang, kawan-kawan yang menyumbang, terima kasih. Ya, kalau nggak sudi dengan uang yang sudah kita didonasikan ke kita, silakan ambil. Mesti diingat ya, kita ribut-ribut masalah duit ini seolah-olah duit ini ada di Agus, padahal ada di yayasan. Silakan ambil di yayasan. Nah, bagaimana nasib Agus? Uang ini kan tadi uang Agus, masuk ke rekening Agus. Nah, sisanya tuh. Apa sih jurisprudensi? Coba kamu perhatikan nih. Nah, sudah ya? Sudah dibaca? Oke. Sedikit saya jelaskan. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim atas satu kasus yang mana bisa dijadikan pelajaran ataupun bisa dijadikan putusan hakim di kemudian hari, begitu loh. Nah, kenapa harus kita garis bawahi jurisprudensi? Karena begini, kalau sudah jurisprudensi itu artinya ini adalah punya kekuatan hukum kan, betul ya? Gak mungkin jurisprudensi belum masuk ke persidangan ya kan? Berarti ini sudah masuk ke persidangan, sudah diputus oleh hakim, begitu loh. Maka ini dijadikan pembelajaran ataupun sebagai putusan untuk hakim-hakim di kemudian hari, kan begitu tuh? Itu jurisprudensi. Maka saya menduga yang dimaksud oleh Farhad Abbas di Aceh, jurisprudensi itu adalah tentang bantuan bencana. Itu feeling saya. Cuma disalahgunakan, kan begitu tuh.
Tapi kan ini sudah ada hukumnya gitu loh, sudah berkekuatan hukum nih. Itu feeling saya begitu. Uang bencana diselewengkan, maka ini jadi jurisprudensi, kemudian dapat pidana kan begitu tuh, dapat hukuman lah ibaratnya begitu. Nah, sekarang yang dikatakan para Abbas tentang jurisprudensi itu sebenarnya semua telah dilakukan oleh Agus dan Wawa. Pertama, Agus ya kan menggunakan uang donasi itu bukan untuk pengobatan, untuk bayar hutang dan lain sebagainya. Oke, itu pertama. Yang kedua, untuk bayar kepada Wawa. Indikasinya dari apa? Sudah ada niatan jahat dari awal. Yaitu apa? Dalam satu hari bisa 2-3 kali transfer. Dapat uang donasi, langsung transfer ke rekeningnya istrinya, ya kan? Dapat lagi uang transferan, langsung uang donasi langsung ditransfer. Padahal itu duit donasi sudah masuknya ke rekening Agus pribadi, bukan yayasan. Lantas buat apa Agus dalam satu hari bisa sampai 2-4 kali ngirim duit 50 juta ke rekening istrinya? Apa? Coba. Kan nggak logis dong, itu sudah masuk ke rekening pribadinya, kok langsung ditransfer lagi? Kayak seakan-akan pengen buru-buru dialihkan. Ada apa? Ini indikasinya, begitu loh. Jadi kalau para Abbas tetap ngeyel ingin membawa ini ke pengadilan, sudahlah. Ini sebenarnya sedang menggiring si Agus Wawa masuk ke dalam bui. Kalau terus aja nih dibawa ke pengadilan. Kenapa? Indikasinya terlalu kuat nih bukti-buktinya. Dia bilang-bilang jurisprudensi. Maunya dia mengarahkan ke Denny Sumargo yang mengalihkan uang donasi ke NTT. Tapi yang jelas, yang lebih mendekati kepada jurisprudensi itu ya si Agus, ya kan? Begitu loh. Nah, karena apa? Bedanya bantuan bencana dengan donasi itu, kalau donasi itu kekuatannya ada di donatur, ya kan? Kalau bencana itu uangnya bisa jadi dari pemerintah masuk ke Pemkot, misalkan di Pemkot disalahgunakan, bisa begitu loh. Sedangkan donasi, maka kekuatannya itu ya ada di uangnya kalau si bantuan bencana itu tadi. Sedangkan donasi kekuatannya itu ada di donaturnya. Sedangkan yang dilakukan oleh Denny Sumargo adalah pemindahan ke NTT itu adalah tindakan yang memang diinginkan donatur. Kan begitu. Lah, si Agus ini berperan bukan sebagai donatur, sedangkan di dalam kasus donasi yang paling kuat itu donaturnya. Agus ini sebagai penerima justru dia menyalahgunakan. Bayangkan kalau ini dipersidangkan, mati kutu itu siapa si Agus. Justru kalau Farhat terus ngeyel ini nih, mau masukkan ini ke meja pengadilan, udahlah siap-siap lu Gus, dibui lu, ya kan? Saya aja yang bukan pengacara, yang bukan ahli hukum, sampai ke sana cara berpikirnya, lah apalagi mereka para pengacara itu. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini, kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih, nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini, takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang, habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu, kan Agus juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur, benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua.
Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang yang Agus kerjakan salah. Sekarang begini, Agus memberikan ke Wawa itu kan untuk Agus niat Agus untuk tempat tinggal Agus. Agus bakalan lama di sini. Karena yang ngerawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Ini kan untuk kesehatan Agus juga gitu. Itu aja yang aku sangat sayangkan. Untuk Pak Geri, harapan aku seperti itu. Pak Geri sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini, mata Agus sampai ketutup. Gitu. Sedih loh aku rasanya begitu.